Hai rekan-rekan yang ada di seluruh Indonesia. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan tools SDGs Kotaku untuk tingkat tim Core Code. Proses yang harus dilakukan oleh tim Core Code dalam penggunaan tools SDGs ini adalah sebagai berikut. Tahap yang pertama adalah tahap persiapan. Pada tahap ini, kita menyiapkan folder kerja sesuai dengan tema data yang akan kita olah. Kemudian kita siapkan file template Excel, hasil kiriman dari tim Pascal, ke dalam folder data. Lalu pastikan juga kita menggunakan Microsoft Office 2010 ke atas. Tahap yang kedua adalah compile data. Pada tahap ini, kita melakukan compile data dengan menggunakan file compiler yang sudah ada di dalam folder kerja, disertai dengan proses validasi data. Dan tahap yang terakhir adalah mengirimkan file SIMdata SDGs ke Asmandat, yang sebelumnya sudah dilakukan proses simpan ke basis data pada saat proses compile data. File tersebut oleh Asmandat akan diproses lebih lanjut sebelum dikirimkan ke OSP. Mari kita lakukan tahap pertama, yaitu tahap persiapan. Pertama-tama, kita aktifkan File Explorer Windows kita. Lalu, kita pilih drive yang akan kita tempatkan folder kerja SDGs tingkat tim Core Code. Kemudian, kita buat folder kerja kita. Contohnya, seperti ini. Yang di dalamnya ada data tematik yang akan kita olah, yaitu SDGs. Di dalam folder SDGs ini, kita siapkan lagi folder data. Folder data ini adalah folder wajib yang ada sebagai tempat file-file SDGs berbentuk Microsoft Excel kiriman dari tim Pascal. Untuk folder opsional, kita bisa buat file kiriman dari TF. Folder ini, folder opsional yang berisi paket file kiriman dari tim Pascal yang bisa berupa zip atau RAR file. Jadi, bentuknya akan terlihat seperti ini. Ada SDGs, di dalamnya ada folder data, dan folder opsional yang bernama file kiriman dari TF. Tahap kedua adalah tahap compile data dengan menggunakan file compiler. Untuk tingkat tim Core Code, pastikan dua file ini ada di dalam folder kerja kita. File compiler dan file SIMdata SDGs dalam bentuk WinRAR archive. WinRAR ini berisi SIMdata SDGs yang masih kosong. Untuk memulai menggunakan file compiler, kita harus memastikan bahwa folder data kita sudah terisi dengan file-file Excel data SDGs dari kelurahan yang ada. Saya ambil contoh dari video yang sebelumnya, ada file berekstensi zip yang berisi dengan data-data
yang sudah diinput pada video sebelumnya. Kita bisa double klik. Lalu kita lihat di sini ada 4 kelurahan: Pegoyangan, Pemecutan, Tonja, dan Ubung. Untuk kode kelurahannya bisa diabaikan saja. Kita blok di sini, lalu kita ekstrak dan masukkan ke data, folder data. Oke, kita lihat folder data sudah terisi seperti ini. Jadi itulah fungsi dari file kiriman tim Pascal yang biasanya berisi paket data yang berupa WinRAR atau WinZip. Seperti itu. Setelah file-file data SDGs dari kelurahan sudah dimasukkan ke dalam folder data, langkah selanjutnya adalah kita double klik file compiler. Di sini kita double klik. Akan ada pertanyaan enable editing. Kita klik saja tombolnya. Lalu ada security warning, macros have been disabled. Kita harus klik enable content. Kita klik. Untuk memulai pertama kali, biasakan selalu untuk membersihkan lembar kerja. Perhatikan di sini, ada menu bersihkan lembar kerja, ada ambil data sumber, ada simpan ke basis data, ada impor MDB, ada simpan dan keluar. Untuk pertama kali, kita biasakan untuk membersihkan lembar kerja. Kita bersihkan. Anda yakin? Ya, oke, kita jawab. Setelah bersih, langkah selanjutnya adalah kita klik icon ambil data sumber. Kita klik, dia akan bekerja, akan berproses. Jadinya dengan melakukan klik ambil data sumber, dia akan mengambil data-data file Excel yang ada di folder data tadi. Nah, di sini sudah berhasil. Jadi masing-masing kelurahan itu contohnya kami isi 2. Pegoyangan, Pemecutan Kaja, Tonja, Ubung. Di sini kode kelurahannya. Seperti itu sudah disesuaikan. Dan perhatikan, jumlah KRT 8. Ya, karena ada 8 baris data yang mewakili 1 KRT. Lalu perhatikan lagi, ada data yang tidak valid. Kalau kita paksa untuk data ini kita simpan ke basis data, kita coba saja kita paksa. Nah, akan muncul pesan kesalahan. Simpan ke basis data gagal. Mas Pro dan basis masih ditemukan data yang belum valid. Cek dan perbaiki dulu. Coba kita cek, oke, kita jawab. Lalu geser ke kanan, yang mana sih data yang masih tidak valid? Kita perhatikan. Ke paling kanan. Kita ke paling kanan, paling ujung aja dulu. Nah, di sini. Ada 1, ada 7, yang tidak valid ada 2. Jadinya, geser sebentar. Ada kolom untuk pengecekan data, valid atau tidaknya, true, false. Jika true, sudah aman. Kita cari yang false, dia berwarna merah. Nah, di sini ada false, lalu sebelah kanannya lagi ada false. Jadi totalnya kita bisa lihat di sebelah kanan
seperti ini. Oke, kita cek dulu yang jumlah tidak validnya ada 2. Kita cek, kita geser ke kiri. Oh, nggak mau dia. Kita coba geser ke kiri. Coba. Atasnya satu baris di tempat yang diblok, yaitu di pemucatan kaja. Pemucatan kaja atas nama KRT Wayan Balik Daru. Nah, ini harus diperbaiki dulu. Jadinya, tim Pascal yang ada wilayah pemecutan kaja harus memperbaiki dulu ini data dari Bapak Wayan Balik Daru ini sampai betul. Pemucatan, lalu ada 2 baris teratas. Kita cek, 2 baris teratas itu adalah peguyangan. Oke, kita tutup saja dulu. Kita lakukan pengecekan di datanya. Kita close. Kita coba lihat-lihat datanya. Pemecutan kaja ada 1. Enable content. Kita geser ke kanan. Ada 1 tanda merah. Dan benar. Ada data kondisi fisik air minum yang tidak diisi. Sedangkan data tersebut adalah wajib diisi. Yaitu kondisi air minum berasa. Kita coba lihat. Jika dia tidak, maka pilihlah 5. Jadinya ini pengeditan ini harus dilakukan oleh tim Pascal dan kirim ulang ke tim Corkot. Nanti baru bisa dikompil. Nah, ini sudah tidak ada merah di sini. Kita cek paling kanan. Oh, masih ada 1 lagi. Berapa kali waktu penyedotan? Nah, ini harus terisi. Kita berikan saja isinya misalnya 2. Kita cek ulang lagi apakah masih ada yang merah. Oh, sudah tidak ada. Kita simpan saja. Kalau kita close. 1 lagi di peguyangan. Di peguyangan, oke, kita enable content dulu. Di peguyangan, tadi kita menemukan 2 baris data memiliki data yang tidak valid. Kita geser ke paling kanan saja pelan-pelan. Kita geser ke kanan. Yang pertama, jarak sumur ke penampungan tinja. Ini ada tanda merah, harus diisi. Kita isi misalnya kurang dari 10 meter. Sumber masak air mandi ini juga harus diisi. Sumber bor pompa kita isi. Kita cek lagi sebelah kanan. Kondisi fisik air minum. Keruh? Tidak. Berwarna? Tidak. Berasa? Tidak. Apakah air di sana berbusa? Tidak. Apakah air minum di KRT tersebut berbau? Tidak. Misalkan seperti itu datanya. Kita cek lagi sebelah kanan. Fasilitas BAB. Nah, ini juga harus diisi. Jadinya setiap tanda merah itu wajib terisi. Sedangkan kalau warna hitam itu tidak perlu diisi. Kita isi saja untuk yang fasilitas BAB.
ada digunakan sendiri, dan pertanyaan selanjutnya yang wajib diisi adalah jenis kloset, rangsa, tangki septik. Ini harus diisi, disesuaikan dengan data keadaan sebenarnya. Kita cek lagi masih ada merah, berapa kali waktu penyedotan, itu kita bisa isi, ya disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Oke, jika sudah, kita cek lagi apakah masih ada data yang merah. Sudah tidak ada. Kalau tidak ada, kita simpan. Kita close. Kita kembali ke folder SDGs. Lalu jalankan Files Compiler. Kita bersihkan lembar kerja. Oke. Kita ambil data sumber. Setelah proses ambil data sumber sudah selesai, di sini kita bisa lihat bahwa jumlah KRT 8 dengan data yang tidak valid menjadi 0. Karena data tersebut sudah diperbaiki oleh tim Faskel dan dikirimkan ulang ke tim Korkot. Kita simpan dulu. Jangan lupa untuk selalu menyimpan. Setelah kita ambil data sumber, kita bisa simpan ke basis data. Coba kita simpan. Ada pesan kesalahan. Kesalahan koneksi database karena could not find file. Karena di drive D, folder Korkot, subfolder SDGs, tidak ada yang namanya SIMdata SDGs MDB. Oke, kita okekan dulu. Kita masuk kembali ke folder SDGs di File Explorer. Jadi, kita lupa untuk mengekstrak file WinRAR SIMdata SDGs ini. Kita double klik, lalu kita ekstrak. Ini seperti ini. Jadinya, yang wajib ada di folder SDGs tingkat tim Korkot adalah 3 file ini. Files Compiler, SIMdata SDGs WinRAR, ini kosongan, dan ada SIMdata SDGs MDB, Microsoft Access. Oke, kita kembali ke Excel Files Compiler-nya. Kita lakukan simpan ke basis data. Kita klik. Simpan ke basis data berhasil. Kita jawab oke. Baik. Kemudian muncul tampilan seperti di layar bahwa jumlah database lokal Excel 8, jumlah database akses 8. Kita jawab oke. Dan jangan lupa kita simpan. Setelah proses simpan ke basis data sudah selesai dan data sudah disimpan, kita bisa keluar dulu. Kita bisa close. Dan file data ini sudah siap untuk dikirimkan atau diberikan kepada Asmandat. Fungsi dari file compiler di sini yang tadi kita sudah jalankan, selain untuk simpan ke basis data, dapat juga mengekspor data. Oke, kita coba jalankan file compilernya. Jadinya selain untuk simpan ke basis data, dapat juga impor data. Jadinya, bagi teman-teman rekan-rekan tim Korkot, bisa melakukan
analisis terhadap file data yang sudah dikirimkan. Contohnya seperti ini. Kita klik import MDB. Akan muncul tampilan seperti ini. Ada jumlah kelurahan, ada jumlah record data, kelurahannya atau desanya mana saja, dengan datanya, dengan detail datanya seperti window yang ada di bawahnya. Kita bisa klik Export Excel. File tersimpan pada Export DB Pegoyangan. Ini Export DB Pegoyangannya itu bisa diabaikan karena file ekspornya adalah file ekspor yang berisi desa-desa atau kelurahan-kelurahan yang ada di dalam database. Jadinya, untuk import MDB ini, dia mengambil data dari file MDB yang bernama SIM data SDGs. Dia bukan dari sini, bukan dari Excel. Seperti itu. Kita jawab OK. Kita close. Kita lihat hasil ekspornya. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa muncul file baru yang bernama Export DB Pegoyangan. Kita double klik, kita lihat isinya seperti apa. Nah, seperti ini. Jadi hasil ekspornya bisa teman-teman rekan-rekan tim Core untuk menganalisa datanya. Seperti itu. Silakan dilihat, misalnya ingin memfilter sudah disediakan. Memfilter yang hanya pemecutan saja sudah ada di situ. Tahap yang ketiga adalah melakukan pengiriman file SIM data SDGs kepada Asmandat. Pertama-tama, kita aktifkan File Explorer, kemudian masuk ke folder kerja SDGs kita. Kita kompres file data SDGs yang sudah dilakukan proses simpan ke basis data pada file compiler. Yaitu ini dia filenya. Kita klik Send to Compress. Nama filenya kita sesuaikan. Ini hanya saran saja. Core code, lalu tanggal olahnya atau tanggal kirim 2020 bulan Desember tanggal 16. Dengan penamaan seperti ini akan memudahkan Asmandat untuk mengidentifikasi file kiriman tersebut. Nah, file ini sudah siap untuk dikirim kepada Asmandat. Demikianlah video tutorial penggunaan tools SDGs tingkat tim Core. Sampai jumpa.